إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di malam hari ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisinya insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mau dan mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kejayaan kita sebagai seorang muslim terletak kepada seberapa ikut kita terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh kita daripada Al-Quran dan sunnah, semakin jauh kita daripada kejayaan. Semakin dekat kita dengan Al-Quran dan sunnah, semakin dekat kita dengan kejayaan insya-Allah. Taib ayyuhal akhwat, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-32. Bab yang ke-32 ini adalah bab fadli dha'afatil muslimin wal fuqara'al khamilin. Ya, wal fuqara'il khamilin. Bab keutamaan kaum muslimin yang lemah dan fakir. Ya. Dalam bab ini Allah memerintahkan Nabi agar bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-Nya pada waktu pagi dan senja hari untuk mengharapkan keridhaan-Nya. Di dalam bab ini Al-Muallif rahimahullahu ta'ala memasukkan ayat yang pertama kali di sini adalah ayat dalam suratul Kahf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Al-Muallif rahimahullah memulakan dengan ayat ini. Maksud daripada ayat ini adalah merupakan bentuk hiburan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mempunyai kelemahan. Dan yang dimaksud dengan kelemahan di sini bukan hanya lemah di dalam masalah ekonomi. Mungkin saja kita mempunyai teman-teman atau ikhwan lemah di dalam badannya, ya. Ada kelemahan badan, jasmaninya lemah. Atau mungkin akalnya lemah. Atau mungkin dia kurang beruntung di dalam harta bendanya. Atau mungkin dia kurang terhormat di masyarakatnya. Dan lain sebagainya yang dianggap kelemahan oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan perbedaan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kekuatan, ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kelemahan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan kaya, ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan miskin. Dan inilah akhirnya terjadi perbedaan di dalam manusia, dalam penciptaannya. Ya. Makanya barometer ataupun tolak ukur daripada sebuah kemuliaan di sisi Allah itu akhirnya tidak dilihat daripada bagaimana orang itu mempunyai kedudukan, bagaimana orang itu mempunyai yang namanya harta, tetapi kayu ukur yang dipakai untuk mengukur kemuliaan manusia adalah apa? Ketakwaannya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, inna akramakum indallahi
atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka di sini ayolah wal akhwat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang kuat dengan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang kuat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Isbir nafsak. Artinya ihbisha ma'a haula'il qaum. Tetapkan dirimu bersama orang tersebut. Orang-orang yang dipandang lemah. Tetapi orang-orang yang dipandang lemah ini secara ekonomi misalnya, ataupun mungkin dia adalah orang-orang yang dianggap lemah dari sisi tubuh jasmaninya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu siang, waktu pagi maupun di waktu petang. Bil asyi wal bil ghadati wal asyi. Dan yang dimaksud dengan berdoa di sini, orang-orang ini berdoa, yang masuk dalam kategori berdoa ini ada dua. Ada duaul mas'alah, ada duaul ibadah. Ya. Jadi kalau seandainya kita bertanya berkenaan dengan doa itu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Yang pertama dinamakan dengan doaul mas'alah dan yang kedua dinamakan dengan doaul ibadah. Doaul mas'alah itu adalah doa yang biasa kita ungkapkan, yang kita katakan, yang kita sebutkan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kita mengatakan, ya Allah bantu saya, ya Allah ampuni saya. Ini dinamakan dengan doaul mas'alah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita mengatakan misalnya, ya Allah saya ampuni saya, terima taubatku ya Allah, tub alayya, taqabbal minni, ya Allah terima apa yang saya lakukan. Ini dinamakan dengan doaul ibadah. Dan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, may yad'uni fa astajibu lah. Barang siapa yang memohon dan meminta kepadaku, maka saya akan menjawab doa-doanya. Ini adalah dinamakan dengan doa al-mas'alah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, di dalam ayat yang lainnya juga dikatakan, wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Tuhanmu berkata, minta kepada aku, saya akan berikan. Ini doaul masalah. Sedangkan doa ibadah adalah seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dia syariatkan kepadanya. Karena orang-orang yang beribadah kepada Allah ini sebenarnya juga sedang berdoa. Misalnya apa? Salat. Ini dinamakan dengan doa al-ibadah. Orang yang salat itu kan terdiri daripada zikir. Ya. Orang yang beribadah itu terdiri daripada zikir, di dalamnya ada baca Al-Quran, di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada doa. Puasa, ini adalah merupakan bagian daripada ibadah. Walaupun mungkin nampak tidak ada doa di dalamnya secara langsung, ya Allah begini, tidak. Tetapi orang yang melakukan puasa ini, tidak lain dan tidak bukan, hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah. Maka ini adalah orang-orang yang sedang melaksanakan yang dinamakan dengan doaul ibadah. Doaul ibadah dengan doaul masalah harus senantiasa jalan bersama. Orang kalau seandainya tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ingin doa-doanya dijawab oleh Allah, bagaimana mau menjawab kalau seandainya dia tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang setiap harinya makan dengan makanan-makanan yang haram, kemudian setelah itu dia meminta dan berharap agar doanya diterima oleh Allah, tidak mungkin bisa. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rubba ash'ath aghbar yutilus safar. Rubba ash'ath aghbar yutilus safar yamuddu yadayhi ila as-sama' wa yaqulu ya rab ya rab. Famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Berapa banyak orang-orang yang dalam keadaan berdebu, acak-acakan rambutnya. Yamuddu yadayhi ila sama' yutilus safar. Dia adalah orang yang sedang bersafar.
yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Jadi kalau kita lihat, orang itu adalah orang yang perlu karena dia acak-acakan. Tidak rapi. Kemudian dia berdebu, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang memang sangat perlu. Kemudian setelah itu dia membawa asbab yang lainnya, dia adalah seorang musafir. Kemudian membawa sebab yang lainnya lagi, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Tetapi Allah tidak menjawab doa-doanya dikarenakan apa? Makanannya haram. Maka doaul ibadah ini senantiasa dibarengi dengan doaul masalah. Kalau seandainya doaul masalah, doa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doaul ibadah harus diperbaiki. Salat diperbaiki, puasa diperbaiki. Ya. Kalau seandainya umrahnya diperbaiki. Karena ibadah ini inilah yang akhirnya akan menjadikan doaul masalah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan diterima olehnya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah dengan bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dipenuhi hajatnya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beribadah ini adalah orang-orang yang sedang berdoa dengan lisanul hal. Ya, orang-orang yang sedang berdoa secara lisanul hal. Lisanul hal ini artinya secara secara nyata, jelas begitu. Pada waktu pagi dan waktu petang hari. Dan ayyuhal ikhwal akhwat, yuriduna wajhah, semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang berdoa ini yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang dhaif. Mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mungkin tidak mempunyai keberuntungan di dalam hartanya. Mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mungkin lemah fisiknya. Mereka adalah orang-orang yang mungkin dikenal sebagai orang-orang yang bukanlah sebagai orang yang handsome atau apa semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersabar bersama dengan mereka karena mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah mengharapkan wajah Allah. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari dunia. Tetapi yang mereka harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan wala ta'du aynaka anhum, jangan sekali-kali engkau berpaling, matamu berpaling dari mereka. Bahkan Allah menyatakan jadilah kalian senantiasa melihat dan memperhatikan mereka. Jadilah kalian bersama mereka di dalam doa-doa mereka. Jadilah kalian bersama dengan mereka di dalam ibadah mereka. Maka di dalam ayat yang lainnya dikatakan wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan enggak usah melihat kepada ahli dunia terus menerus. Yang mana ketika engkau melihat kepada ahli dunia ini, engkau akan memperhatikan berapa banyak kenikmatan yang mereka dapatkan. Engkau akan melihat berapa banyak markab ataupun kendaraan-kendaraan yang mereka miliki. Engkau akan melihat baju-baju yang mereka pakai. Engkau akan melihat tempat-tempat tinggal yang mereka pakai yang begitu indah dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah zahratul hayatid dunya. Zahratul hayatid dunya artinya apa? Perhiasan dunia. Perhiasan itu tempat akhirnya hanya ada dua. Ya, kalau dia tidak hancur maka tempat akhirnya adalah tempat sampah. Perhiasan dia akan habis. Ya. Bahkan oleh para ulama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan dunia di sini ini, dia bahkan lebih lemah dan lebih cepat habis daripada warakus syajarah. Warakus syajarah itu artinya daun-daun di pohon-pohon. Ya. Maka dikatakan zahra, perhiasan. Zahra, dia cantik, tetapi kecantikannya terbatas. Kecantikannya terbatas. Dikatakan zahra. Zahra itu arti aslinya adalah bunga. Zahra kan?
Arti aslinya adalah bunga. Yang dinamakan dengan bunga itu, berapa lama dia bertahan cantiknya? Dia akan muncul, sebentar aja kan itu muncul itu. Yang namanya bunga itu cantik kelihatannya, tetapi dia akan cepat pergi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan yang namanya keindahan dunia itu. Dia bagaikan bunga yang baru mekar, cantik, tetapi hanya 1-2 hari kemudian dia layu. Dan ketika dia sudah layu, tempatnya adalah tempat sampah. Tidak ada yang lain. Kecantikannya sementara. Makanya Nabi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan terlalu banyak memperhatikan orang-orang yang diberikan oleh Allah keleluasaan di dalam dunia. Jangan terlalu memperhatikan kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka mungkin keluasan rezeki di dalam masalah dunia. Karena kalau seandainya kita melihat kepada mereka terus, mungkin saja kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kemudian di dalam ayat itu dikatakan linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kecantikan dunia itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini adalah untuk membuat ujian kepada kita. Dan Allah mengingatkan wa rizqu rabbika, rezeki Allah. Yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah ketaatan. Yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah ketaatan, karena ketaatan itu adalah merupakan rezeki yang sangat besar juga. Tapi kadang-kadang kita hanya melihat rezeki itu hanya dari harta. Bahkan terkadang yang dinamakan rezeki oleh kita hanyalah gaji, salary. Stop di situ. Dapat gaji saja rezeki. Padahal sebenarnya ketika kita mendapatkan yang namanya ketaatan di dalam beribadah, ketika kita mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah, itu adalah bagian daripada rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika dikatakan wa rizqu rabbika khairu wa abqa, maka ulama menyatakan kata-kata rizqu rabbika di sini adalah bitta'ah. Rizqullah bitta'ah, dengan ketaatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya dikatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jadi rezeki yang Allah berikan ini, ya, ini dalam berbagai macam bentuk, dan itu yang paling utama adalah kita mensyukurinya dengan ketaatan. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia melihat sesuatu yang menjadikan dia takjub dengan keindahan dunia ini. Jadi Nabi kan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia juga melihat keindahan dunia. Ya, dia ketika melihat pemandangan yang cantik seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata, apa kata Nabi? Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Ini adalah salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika melihat sesuatu yang menjadikan dia takjub, cantik di hadapannya, Nabi mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Kata yang singkat tetapi makna yang sangat dalam. Maka ketika seseorang melihat kepada dunia, mungkin kita pergi ke satu tempat yang mana pemandangannya sangat cantik, jangan sampai kecantikan-kecantikan tersebut melalaikan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah ikhwah, pada saat kecantikan-kecantikan itu datang di hadapan kita, yang perlu untuk kita lakukan adalah senantiasa mengingat bahwa sesungguhnya kenikmatan akhirat lebih baik daripada dunia dan apa dengan isinya ini. Karena kecantikan dunia ini seperti yang saya sampaikan juga tadi di awal, dia akan hilang. Ya. Dia akan hilang. Sedangkan keindahan akhirat adalah sesuatu yang tidak akan pernah terputus. Dia akan senantiasa ada. Maka katakanlah ketika kita misalnya melakukan sebuah perjalanan, safar, kemudian kita bertemu dengan sesuatu yang indah-indah, kita katakan apa? Allahumma innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maha benar di dalam hal ini. Benar di dalam hal ini bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang akan pergi akhirnya.
Kehidupan dunia adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan kesedihan. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan kegelisahan. Kehidupan dunia senantiasa dipenuhi dengan kekurangan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kegembiraan bagi orang-orang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita ini ayyuhal ikhwah wal akhwat akan berakhirnya dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, dipanjangkan umurnya, tapi kita akhirnya menjadi orang-orang yang tua. Kalau kita sudah menjadi orang tua, maka segala macam kemampuan kita ketika kita masih masih muda dulu itu akan beransur-ansur hilang. Ya, dia akan menjadi orang-orang yang lemah badannya, lemah akalnya. Kadang-kadang kita sudah makan, setelah itu lupa lagi kan, ini sudah makan atau belum ini. Itu kadang-kadang seperti itu. Karena itu akhir daripada kehidupan dunia kita. Kehidupan dunia kita hanya ada dua keadaan, dipanjangkan umur, tapi otomatis Allah akan mengambil berbagai macam kenikmatan daripada kita. Bahkan terkadang akhirnya seperti anak kecil, sinut tufulah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah pendekkan umur kita dan diakhiri dengan kematian. Diakhiri dengan kematian. Dan setelah kematian, jalannya hanya dua. Tempatnya hanya dua. Kalau bukan surga ya neraka. Hanya itu. Hanya itu. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, orang-orang yang beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan akhiratnya. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan akhiratnya. Makanya di dalam Al-Qur'an juga dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di atas. Maka kesimpulannya adalah jangan pernah membiarkan orang-orang yang kita anggap lemah sendirian. Temani mereka. Berbicara kepada mereka. Bermuamalah dengan mereka. Temani mereka dalam doa-doa mereka, di dalam ibadah mereka. Karena insya Allah itu adalah merupakan salah satu penyebab turunnya keberkahan kepada kita. Dan memang terkadang kita pilih-pilih. Kalau ada orang yang kita anggap sukses, kita anggap orang yang terhormat, itulah yang kita temani. Padahal di dalam Al-Quran, yang menjadi penentang-penentang Rasul itu kebanyakannya orang-orang yang menganggap dirinya mulia. Penentang-penentang Rasul itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang-orang yang berpangkat. Penentang-penentang Rasul itu kebanyakannya orang-orang yang selama itu dianggap sebagai orang-orang yang berharta. Penentang-penentang Rasul. Makanya di dalam Al-Quran kan biasanya dikatakan dengan al-mala. Coba di dalam cerita berkenaan dengan Nabi Musa, itu kata-kata al-mala itu senantiasa muncul. Al-mala itu menurut para ulama tafsir, dia adalah golongan pembesar-pembesar. Inilah yang menentang dan menjadi penentang dakwah para rasul. Berbeda dengan orang-orang lemah. Orang-orang lemah biasanya menjadi pengikut para rasul. Makanya di dalam surah Al-A'raf misalnya dikatakan, wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Qala al-mala' itu dikatakan itu. Qala al-mala', berkatalah pembesar-pembesar yang dengan kebesarannya dia menjadi orang-orang yang sombong dari kaumnya. Lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang selama ini dianggap lemah. Liman amana minhum, dari orang-orang yang beriman. Maka memang terkadang seperti itu. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang ahlul haq. Orang-orang yang senantiasa mendakwakan hak, menjadi orang-orang yang menjadi penyeru kepada hak, kebenaran, menjadi orang-orang yang senantiasa penyokong kepada kebenaran. Innahu jawadun karim.
Taib, kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama di dalam bab ini adalah dari Harithah binti Wahab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini tolong di bukunya diperbaiki tulisannya itu. Kata-kata yaqulu itu tidak ada tasydid di lamnya. Ya, tolong yaqulu itu kan ada tasydid itu kan. Itu tasydidnya dihilangkan itu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abarrah ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utul. Ini juga salah ini. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin. Ya, kullu utullin, bukan utullan itu. Kullu utullin. Sudah? Diperbaiki ya. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Muttafaqun alaih. Harithah binti Wahab. Ya, Harithah binti Wahab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau semua saya beritahu siapa ahli syurga? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah engkau saya beritahu siapa ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras hatinya, kikir dan gemar mengumpulkan harta, serta sombong dan congkak. Muttafaqun alaih. Taib. Ayolah ikhwah, al-muallif rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi di sini menjadikan hadis ini sebagai hadis pertama di dalam bab ini, yang mana berasal dari Harithah binti Wahab radhiyallahu an dalam bab du'afaul muslimin, berkenaan dengan orang-orang lemah dari kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah sekalian saya beritahu siapa ahli surga itu? Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami mau." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la barrah. Semua orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia, akan tetapi kalau dia bersumpah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda ahli syurga, bahwasanya orang-orang yang lemah dan dianggap lemah. Yang dimaksud dengan lemah dan dianggap lemah di sini adalah orang-orang yang tidak terlalu perhatian berkenaan dengan pangkatnya. Mau pangkat apa sajalah. Tidak terlalu tidak terlalu perhatian pangkatnya. Tidak terlalu memperhatikan seberapa orang menghormati dia. Tidak. Dia tidak senantiasa, dia tidak mau untuk berusaha sekuat tenaga hanya untuk mencapai pangkat-pangkat duniawi, tidak. Sehingga di mata manusia dia adalah orang-orang yang lemah karena seolah-olah dia tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, tidak punya penghargaan seperti itu. Sehingga manusia melihatnya, ini siapa sih? Direktur bukan, pengarah bukan, ini orang biasa ini. Dia tidak nampak. Ya, dia tidak nampak. Tetapi bagi orang-orang seperti ini, yang terpenting bagi dia adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Yang dia cari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Karena bagi dia, ridho Allah jauh lebih penting daripada ridho manusia. Ya. Dia tidak mengapa, tidak menjadi mulia di mata manusia, tetapi dia inginkan menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengapa manusia tidak menganggap dia, tetapi dia inginkan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita sekarang, dia ingin terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai visi dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Dia inginkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semakin hari semakin jarang untuk kita dapatkan. Semakin jarang kita dapatkan. Saya kalau berkenaan dengan masalah ini, saya teringat
Saya senantiasa teringat dengan Allah yarham Ustaz Abdul Salam itu. Allah yarham Ustaz Abdul Salam, Masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Pernah suatu hari ketika ada tamu itu, beliau antar sampai ke Johor, pulang balik, padahal beliau dalam keadaan agak sakit. Kemudian waktu itu beliau sedang berbaring di sini, berbaring. Kemudian tiba-tiba ada yang bertanya, Ustadz kan sudah lemah, Ustadz sudah tua, kenapa harus antar tamu dari sana sini? Jawabannya simpel tetapi mengena. Dia mengatakan, saya hanya mencari ridho Allah. Saya hanya mencari ridho Allah. Orang-orang seperti itu jarang untuk kita dapatkan. Dia bukan mencari nama. Yang dia inginkan itu adalah mencari ridho Allah. Lebih suka dia dikenal di langit daripada dikenal di bumi. Ya. Maka ayolah khawalat, kita akan dapatkan orang-orang yang masuk dalam golongan ahli syurga ini biasanya tidak pernah terlalu perhatian berkenaan dengan dia jadi apa di dunia. Tidak pernah mau tidak pernah mementingkan dia mau jadi apa di dunia. Kalau seandainya dia mendapatkan dunia, dia terima. Kalau seandainya dia tidak dapatkan, itu juga tidak menjadi perhatian dia. Itu adalah tanda-tanda ahli syurga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang senantiasa percaya dengan takdir, bahwa segala sesuatunya yang telah ditentukan oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak ditentukan oleh Allah tidak akan terjadi. Segala macam perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kaifa kan? Wa annal umura biyadillah. Segala yang Allah sudah takdirkan akan terjadi, dan semua yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul yakin dan percaya bahwa segala macam perkara itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah perubahan dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin dikatakan mustahil menjadi sesuatu yang mungkin terjadi, semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dianggap lemah, yang hanya mencari popularitasnya di akhirat bukan di dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai keistimewaan. Apa itu? Lau aksama alallahi la abarrah. Ketika dia inginkan sesuatu, dia bersumpah atas nama Allah, Allah mudahkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini banyak yang terjadi. Ketika seseorang bersumpah ingin mendapatkan sesuatu dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan yang namanya pahala, Allah berikan dia. Sebagai contoh misalnya, Ar-Rabi' binti Nadhr. Ar-Rabi' binti Nadhr, seorang wanita dari kaum Ansar. Pernah satu hari dia patahkan gigi hamba sahaya dia. Ya, patahkan gigi hamba sahaya dari kaum Ansar juga. Kemudian akhirnya mereka membawanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan apa? Kisasnya apa? Patahkan juga gigi daripada siapa? Ar-Rabi' binti Nadhr. Ar-Rabi' binti Nadhr. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil ayni. Salah satunya adalah was-sinna bis-sinni. Gigi dibalas dengan gigi. Was-sinna bis-sinni. Gigi dibalas dengan gigi. Nah, dia sudah patahkan gigi seseorang, patahkan juga giginya. Dia punya saudara, seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini kasihan dia lihat saudara perempuannya karena akan dipatahkan giginya. Dia kasihan. Kemudian akhirnya dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wallahi ya Rasulullah, la tukassir thaniyata ar-Rabi'. Ya Rasulullah, jangan engkau patahkan, demi Allah, jangan engkau patahkan gigi daripada ar-Rabi'. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, Ya Anas, kitabullahil qisas. Wahai Anas, hukum yang Allah sudah tetapkan itu adalah qisas. Tetapi dia kembali berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, demi Allah, jangan engkau patahkan gigi daripada ar-Rabi'. Sebenarnya Anas bin An-Nadhr ini bersumpah dan meminta kepada Nabi bukan berarti dia tidak menerima hukum qisas ini, tidak. Bukan berarti dia menolak hukum Allah dan Rasulnya, tidak.
dia hanya mencoba untuk berbicara atas nama keluarganya. Bukan, dia tidak menolak, dia terima hukum itu. Tetapi dia hanya berusaha untuk berbicara atas nama keluarganya, meminta pengampunan terhadap adiknya atau kakaknya, ya, meminta pengampunan kepada untuk kakaknya. Bukan berarti dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan dia bersumpah, Allah mudahkan urusannya. Apa yang terjadi? Keluarga daripada orang yang dia patahkan giginya itu tiba-tiba berkata, saya ampuni dia. Sehingga tidak jadi. Kemudian Nabi SAW berkata, Inna min ibadillahi law aksama ala Allahi la abarra. Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah, kalau dia sudah bersumpah, Allah mudahkan dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini Anas bin An-Nadhr. Ya. Contoh yang kedua. Ini kan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang lemah. Orang-orang yang dianggap sebagai orang yang lemah. Ya. Tetapi ada juga orang yang ketika dia sombong, Allah Subhanahu wa taala malah menjadikan akhirnya dia orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang bersumpah tapi dengan penuh kesombongan. Ada orang yang bersumpah merasa dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia adalah orang-orang yang dianggap dianggap mulia. Ya. Ini dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang abid. Dia senantiasa melalui seorang yang sedang bermaksiat. Jadi dia itu kalau pergi beribadah, di samping jalan itu dia dapatkan ada orang yang senantiasa bermaksiat. Apa yang dia lakukan? Bermacam-macam. Kebanyakannya minum. Kemudian dikarenakan dia merasa dirinya jauh lebih mulia dibandingkan orang tersebut karena orang itu berada di dalam kemaksiatan, sedangkan dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba terucap dari mulutnya dia berkata apa? Wallahi la yaghfirullahu hadzal rajul. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah tidak akan mungkin mengampuni hambanya ini. Dia katakan itu dengan penuh kesombongan. Dia katakan itu dengan penuh kesombongan, ketajuban terhadap dirinya. Ya. Kemudian akhirnya dari atas langit Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yata'alla 'alayya." Man dzalladzi yata'alla 'alayya? Siapa yang mendahuluiku dalam hal ini? Orang ini saya ampuni. Siapa yang bersumpah bahwasanya orang ini tidak saya ampuni, hari ini saya ampuni orang ini. Dan amalan orang yang berkata tersebut akan saya hilangkan, lenyapkan. Maka ini ada dua perbezaan ya. Orang yang Masya Allah langsung diampuni oleh Allah, ya, apa yang dia katakan dapat. Dan ada orang yang malah Allah menjawabnya dengan sesuatu yang tidak baik, karena dia penuh dengan kesombongan. Taib. Maka ya ikhwah wal akhwat, dua ini menjadi contoh bagi kita. Ya. Bahwa orang-orang yang kita anggap lemah, tetapi dia dekat dengan Allah, itulah ciri-ciri ahli syurga. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau tidak saya tunjukkan kepada kalian ciri-cirinya ahli neraka itu bagaimana? Ciri-ciri ahli neraka kata Nabi SAW. Para sahabat waktu itu berkata, ya Rasulullah, kami mau ini. Nabi SAW mengatakan bahwa ciri-ciri daripada ahli neraka itu adalah kullu utullin jawazin mustakbirin. Ini adalah tanda-tanda ahli neraka. Yang pertama, utul. Apa artinya utul? Kalau kita kembali kepada pemahaman bahasa Arab, utul itu artinya adalah ghalizun jaf. Ghaliz itu keras. Hatinya keras. Ya. Jadi ada orang yang hatinya itu memang betul-betul keras dan lebih keras daripada batu. Ya. Lebih keras dari apa? Daripada batu.
Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya, kalau batu pun diberikan air, dia akan berlobang. Tetapi hati yang keras ini tidak bisa menerima yang namanya kebenaran. Wal iyadu billah. Ya. Kemudian dikatakan jawaz. Jawaz itu ya ini perlu untuk kita fikirkan bersama. Kata-kata jawaz itu menurut para ulama dia mempunyai banyak pemahaman. Tetapi pemahaman yang paling banyak diambil oleh para ulama adalah al-jamu' al-manu'. Al-jamu' al-manu' artinya apa? Orang yang suka gemar sekali kumpul-kumpulkan harta tapi susah untuk keluar. Ya. Suka kumpulkan harta, susah untuk keluar. Suka kumpulkan, susah untuk keluar. Ini persis di dalam Al-Quran itu dikatakan alladzi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Persis seperti orang yang dikatakan itu tuh. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah, yang suka mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Jadi kalau dengan harta itu yuhibbunal mala hubban jamma, cintanya kepada harta, masya Allah. Ya, dicium-cium uang itu. Kalau menurut penafsirannya Syekh Utsaimin, orang-orang seperti ini jama'a mala wa'addada, yang suka kumpul-kumpulkan uang kemudian hitung-hitung uangnya ini. Contohnya adalah begitu dapat hari ini misalnya pagi, dia cek account. Oh, 1.000. Petang, cek lagi, masih 1.000. Malam, dalam satu hari itu, mungkin berkali-kali dia cek account aja itu. Jama'a mala wa'addadah. Itu dikatakan oleh Nabi itu sebagai orang jawaz. Jawaz. Jamu' menu'. Suka kumpulkan, susah memberi. Ya. Maka di dalam bahasa Arab itu, ada dua kata yang melambangkan kekikiran. Dan Nabi mengatakan iyyakum wasyuh. Syuh itu bakhil juga. Tapi apa perbezaan antara syuh dengan bakhil? Ya, syahih dengan bakhil. Syahih itu adalah orang yang lebih bakhil daripada orang bakhil. Syahih namanya. Bagaimana bentuknya syahih itu? Untuk dirinya sendiri dia kikir. Maksudnya bagaimana? Gaji 5.000. Tiap hari makan Maggi. Ini syahih. Tiap hari makan Maggi, gaji 5.000, tiap hari makan Maggi. Kalau pergi bawa teman, misalnya dalam keretanya, ayo naik kereta. Oke, naik kereta. Oke, sampai di tujuan. Mantap, bayarlah sedikit. Nah, duit minyak ini $10 lah. Masya Allah, seperti ini. Ini namanya syahih. Untuk dirinya sendiri bakhil. Kalau bakhil itu, tingkatannya lebih rendah sedikit. Dia hanya bakhil sama orang lain, tapi untuk dirinya tidak. Untuk dirinya apapun, insya Allah dia beli. Tapi untuk orang lain, ini jangan sampai seperti itu. Dua hal ini, kata Nabi SAW, ahlaka man kana qablakum. Ini hal yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian ini. Kekikiran. Ya. Kedekut namanya di sini ya. Kekikiran yang berlebihan. Jama'a mala wa'addadah jawaz. Oke? Tetapi para ulama memberikan penafsiran kedua daripada kata-kata jawaz ini. Apa itu? Ar-rajulul ladzi la yasbir. Orang yang tidak bisa sabar, senantiasa gelisah, tidak mampu untuk bersabar atas sesuatu, ini masuk dalam kategori al-jawaz. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang, ya, yang pemberani. Di setiap peperangan dia form istilahnya ya. Dia adalah orang yang masya Allah, ya. Dia adalah orang yang sangat pemberani. Tidak ada satupun lawan yang bertemu dengan dia kecuali dilibas. Ya, ini orang ini. Tetapi suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna hadza min ahlin nar. Seorang yang hebat
bisa dikatakan siapapun yang ada di hadapannya dilibas habis sama dia. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu, Inna hadza min ahlin nar. Ini orang tempatnya neraka. Padahal belum meninggal itu, belum meninggal. Nabi mengatakan temannya orang ini adalah ahli neraka. Sahabat pada saat itu merasa heran, kok bisa? Padahal orang ini masya Allah. Bahkan para sahabat berkata, kaifa yakunu hadza min ahlin nar wa huwa bihadhihi al-mathabah? Bagaimana mungkin orang ini masuk dalam kategori ahli neraka padahal dia dalam keadaan seperti itu ya, hebat di dalam peperangan. Kemudian akhirnya ada seseorang yang melihat gerak-gerik dia dalam peperangan. Ya, orang ini berkata, wallahi la ulazimannahu hatta anzura madza yakunu haluh. Saya akan mengikuti dia sampai betul-betul tahu bagaimana sih keadaannya orang ini sebenarnya. Akhirnya dilihat. Dalam sebuah peperangan, ternyata dia kena panah. Ya. Orang ini terkena panah. Dikarenakan dia terkena panah, dia tidak bersabar. Dia tidak bersabar dengan panah yang mengenai itu. Apa yang dia lakukan? Dia keluarkan pedangnya, kemudian dia tusuk dirinya sendiri sehingga dia mati dalam keadaan bunuh diri. Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Wa iyadzubillah min dzalik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Iyadzubillah. Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka setelah orang itu melihat keadaan orang tersebut, orang ini datang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung berkata, "Ushhidu annaka antal Rasulullah." Saya bersaksi betul ini bahwa engkau adalah betul-betul Rasulullah karena apa yang engkau katakan benar. Orang ini ditanya, "Wa bima?" Kenapa kamu bisa katakan demikian? Kata dia, li'anna ar-rajula alladhi qulta annahu min ahli an-nar. Karena orang yang engkau katakan dia adalah ahli neraka, fa'ala kadza wa kadza. Dia ternyata lakukan begini dan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar." Ada manusia, banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang dilihat oleh manusia seolah-olah amalan ahli syurga. Padahal dia sebenarnya adalah ahli neraka. Karena kenapa? Ya tidak bersabar. Tidak ada keikhlasan di dalamnya. Lihat orang yang ini Masya Allah jagoan di medan perang. Tapi dia tidak mempunyai kesabaran. Tidak bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada dia. Dia senantiasa gelisah. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia bunuh dirinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, mustakbir. Itu kan tadi utul, ya utullin itu, utul, jawaz, mustakbir. Mustakbir artinya apa? Orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu adalah orang yang mempunyai dua sifat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa? Ghamtun nas wa batarul haqq. Memandang rendah manusia, dan yang kedua adalah menolak kebenaran. Nabi SAW menyatakan demikian, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah batarul haq, menolak yang namanya kebenaran. Kemudian yang kedua adalah ghamtun nas, melihat manusia rendah, lebih rendah daripada dirinya. Ya. Bahkan menganggap bahwasanya orang lain itu tidak ada. Siapa sih? Kadang-kadang seperti itu kan. Dan ini yang menjadi masalah bagi kita semuanya juga. Terkadang kita melihat orang itu baik dari bangsanya, baik dari sukunya, baik dari keturunannya. Ini orang apa? Oh orang ini, biasalah begini dia itu. Tanpa sadar kita katakan demikian. Ini orang mana? Oh orang ini, biasa orang ini memang begitu. Seolah-olah langsung umum, semua orang itu begini. Kan nggak seperti itu juga. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah tanda-tanda daripada ahli neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada neraka dan memasukkan kita ke dalam syurganya insyaallah. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Abbas Sahal bin Sa'id. Ini ada juga kesalahan ini. Wan Abi Abbas, maaf. Itu Abbas, itu ada alif lamnya di depan. An Abil Abbas. Ya, tolong diperbaiki itu. Wa an Abil Abbas. Ya, wa an Abil Abbas itu hadis yang ke-253.
Sahal bin Sa'ad itu bukan pakai tasydid. Ini banyak kesalahan ini. Sa'ad. Bukan pakai tasydid itu. Tapi pakai apa namanya itu? Sukun di situ. Sa'ad. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس bukan فقال لرجل عنده sebentar جالس فقال لرجل عنده جالس. Kalau di dalam bahasa Arab jalisin itu menjadi sifah bagi kata-kata rajul, li rajulin indahu jalisin. Ma ra'yuka fi hadha? Faqala rajulun min ashrafin nas, hadha wallahi hariyun in khataba ay yunkah wa in syafa'a ay yushaffa. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma marra rajulun akhar فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه. Dari Abil Abbas, Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang lelaki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya kepada seorang sahabat yang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya apa? Ma ra'yuka fi hadha? Menurut kamu orang ini bagaimana? Ya. Kemudian orang yang ditanya itu berkata, rajulun min asyrafin nas, ya Rasulullah. Orang ini golongan bangsawan. Orang yang dihormati ini orang. Demi Allah, orang ini sangat pantas diterima kalau dia meminang. Tahu meminang ya? Dia adalah orang yang sangat pantas diterima kalau dia meminang. Dan apabila ia meminta pertolongan daripada orang lain pasti akan menolongnya. Yushafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu pun diam. Kemudian tiba-tiba ada lagi orang yang berjalan di hadapan Nabi. Nabi bertanya lagi sama dia, "Ma ra'yuka fi hadha?" Kalau kamu pendapatmu berkenaan dengan orang ini bagaimana? Kata orang yang di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini adalah orang muslim yang fakir." Yang fakir. Dan orang ini kalau dia pergi meminang tidak diterima. Ya, besar kemungkinannya tidak diterima. Tapi jangan putus asa. Insya Allah kalau meminang diterima insya Allah. Ya. Kalau dia pergi meminang tidak diterima karena dia termasuk orang fuqaraul muslimin. Kalau dia minta bantuan tidak dibantu. Dan kalau seandainya dia berbicara orang-orang tidak mau mendengarkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang ini lebih baik dari seluruh bumi orang yang pertama lewat tadi. Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Taib, al-muallif rahimahullah membawakan ini dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Seperti yang disampaikan tadi. Yang membezakan di antara dua lelaki yang lewat di hadapan Nabi, yang pertama adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang terpandang. Ya. Dan bahkan diberikan perkataan, kalau orang ini meminang, pasti diterima. Kalau orang ini berbicara, akan didengar. Kalau orang ini minta bantuan, akan dibantu. Berbeda dengan orang kedua ini. Orang kedua ini dikarenakan dia adalah orang yang dianggap sebagai orang miskin, ya, orang lemah, tidak bernilai, tidak berharga, tidak bermartabat, tidak berpangkat. Ya. Maka, kalau seandainya dia pergi meminang, tidak ada yang mau terima. Dan kalau seandainya dia minta pertolongan, tidak ada yang mau tolong. Dan kalau dia berbicara, dia tidak didengarkan pembicaraannya. Tetapi dengarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berkata bahwa orang yang kedua jauh lebih baik daripada orang yang pertama.
Ya, jauh lebih baik daripada orang yang pertama. Tetapi kebaikan yang kedua itu menurut siapa? Bukan menurut manusia. Kebaikan yang pertama, yang kedua ini menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kemuliaan di kaumnya, belum tentu dia semulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayolah wal akhwat, di dalam Islam kita tidak digalakkan melihat kemuliaan itu dari pangkat, kedudukan, nasab, harta, tampilan, pakaian, apa yang dinaiki, apa yang ditinggali, tetapi sebenarnya dilihat dalam hati dan amalan. Kalau seandainya hatinya baik, bersih, insya Allah amalannya akan baik dan bersih. Dia akan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan senantiasa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka lah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada orang-orang yang mungkin kita anggap mulia, akan tetapi dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mungkin dia dikenal, tetapi di langit dia tidak dikenal. Sedangkan yang pertama, mungkin dia tidak dikenal di dunia, tetapi dia dikenal di langit. Oleh penduduk langit dia dikenal. Sekarang tinggal pilihan itu ada sama kita. Mau jadi orang yang dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi, atau mau menjadi orang yang dikenal di bumi tapi tidak dikenal di langit. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin kita belum buka pertanyaan, insya Allah minggu hadapan ya. Kita buka pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendapatkan akhirat, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mulia di sisinya, insya Allah. Syukran. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.